Ya, eh, apa ini tidak ada gading yang tak retak. Ada Ya, kekuatan juga ada kelemahan. Dan ya, insya Allah eh, dalam mengelola apa ini, dalam mengelola realita ini saya berkeyakinan dengan Pak Yarmuji dan alhamdulillah respon publik juga sangat luar biasa di berbagai kalangan dengan apa ini dengan kemasan yang kami sajikan bahwa ini saatnya rakyat punya calon yang tidak diusung oleh partai-partai banyak gitu. ya, Gitu. Ini sangat luar ya, biasa. ya. Jadi mereka pada umumnya inilah tokoh perubahan begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperkenalkan para calon kepala daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nurul Huda SH. Beliau adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang yang sedang mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Semarang. Apa kabar Pak Nurul Huda? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nurul Huda ini lahir di Kabupaten Semarang 10 Januari 1970, berkarir di politik sejak 1998, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, menjadi Ketua PPP Kecamatan Banyu Biru, kemudian Sekretaris DPC Kabupaten Semarang, pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, dan saat ini menjadi Ketua DPC P3 Kabupaten Semarang, dan sudah mendaftar menjadi calon bupati. Nah, Pak Nurul Huda mungkin bisa cerita secara singkat saja perjalanan karir dan liku-likunya sehingga akhirnya bisa menjadi calon bupati Semarang. Silakan Pak Nurul Huda. Pak Bambang, wah ini sangat luar biasa. Kita terhimpit pada situasi yang di luar dari logika sehat saya, yang awalnya berangkat dari Bismillah dan tekad yang kuat itu aja. Dan saya berkeyakinan bahwa saya akan ada teman untuk berkoalisi maju di pilkada, namun ternyata perjalanan yang begitu eh, memilukan, kadang tertawa tapi kemudian sebentar lagi sesak nafas gitu, ya merasakan dinamika yang ada di Kabupaten Semarang, karena ada fenomena yang kita hadapi adalah incumbent yang eh, mentargetkan pemilu kada Kabupaten Semarang lawan bumbung kosong gitu, sehingga yang Ya, saya hadapi adalah ketidakpastian. Saya bersama dengan ya, partai-partai yang mencoba koalisi, namun juga akhirnya runtuh juga gitu. Ya, dan ya, terakhir saya berkoalisi dengan Gerindra, eh, ya, bahkan juga sudah berpasangan begitu dan sudah tersosialisasi, namun rupa-rupanya Allah belum berkehendak dan semua harus berakhir begitu saja menjelang pendaftaran, Pak Bambang. Namun yang ya, ada keajaiban ini, ada keajaiban yang awalnya kita ya, diatur oleh Undang-Undang Pemilu Kada ya, terkait dengan batas minimal bisa mencalonkan ini adalah 20%. ya, Dan ketika saya tidak ya, punya pasangan koalisi, maka disitulah final saya untuk bisa maju. Ya, namun
Ternyata Allah punya rencana lain, melalui MK ada keputusan yang merubah tentang ketentuan batas minimal yang 20% menjadi 7,5% untuk Kabupaten Semarang. Dan alhamdulillah saya bisa maju, ya seperti yang publik saksikan, itu masuk pendaftaran ke KPU dan terpenuhi syarat, alhamdulillah. Ya, jadi akhirnya P3 maju sendiri, Pak, tidak ada koalisi. Ya, kami dalam kendaraan kita hanya sendiri, tapi dalam berdemokrasi saya bersama rakyat, Pak. Ya, biarkan mereka lawan saya bersama partai, namun saya bersama rakyat. Insya Allah makanya saya sebut koalisi kami koalisi bersama rakyat, Pak. Solo digo kuto sing ada, solo digo kuto sing tentrem, rakyatnya wiji ojo podo lali, pilih Masino sing wis teruji. Masino pimpin kuto kito, bangun bareng ayo cito-cito, karo Masino pemimpin jujur, rakyat akor rakyat makmur, tuku sarung pasti yo yen Masino ngaku petoyo, ayo konco sesarengan bangun kuto Solo Tigo. Ya, baik, luar biasa, Pak Nurul Huda begitu keras berjuang walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan akhirnya bisa nyalon. Sebenarnya apa yang menjadi apa namanya ya perjuangan Pak Nurul Huda sehingga harus tetap menjadi calon? Kalau nggak salah Pak Nurul Huda terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Semarang lagi ya? Ini kebetulan kami memang untuk kali ini saya harus merelakan, Pak. Harus merelakan dengan partner kerja saya yang notabene-nya calon calon kuat gitu. Memang saya proyeksikan untuk biar bisa melanjutkan di Dapil 2 tetap ada DPR gitu, Pak. Dan rencana panjang saya dari jauh-jauh waktu yang menjadi bagian dari impian saya membangun Kabupaten Semarang, ternyata saya merasakan menjadi DPR itu rasanya kurang utuh, kurang sempurna gitu kita untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Maka kemudian langkah saya pada waktu itu sudah kami proyeksikan ke depan saya harus maju sebagai calon bupati. Dan alhamdulillah ini tercapai, Pak, impian saya itu, Pak. Ya, yang menjadikan motivasi saya maju sebagai calon bupati ini karena saya memang benar-benar kadang saya merasa prihatin bahwa ada hal-hal yang masih jauh dari optimalisasi begitu, dan itu menjadi perhatian khusus bagi saya yang harus saya perjuangkan sehingga bisa memberikan manfaat dan maslahat betul-betul bagi umat, tidak hanya sekedar membuat rutinitas program yang terkesan hanya menjalankan formalitas secara normatif begitu saja, Pak. Ya, baik. Akhirnya Pak Nurul Huda berpasangan dengan Pak Yarmuji yang termasuk mendadak. Bisa diceritakan bagaimana akhirnya jadi pasangan dan siapa Pak Yarmuji? Ya, Pak. Jadi saya memilih Pak Yarmuji ini ada campur tangan ada campur tangan berita dari langit ini, Pak Bambang. Ya, kalau saya boleh cerita itu begini, Pak. Jadi Pak Yarmuji itu datang ke rumah saya pada waktu itu sekitar jam 6 sore, maghrib. Saya sholat maghrib, datang bersama beberapa temannya, katanya diutus sama Mbah Yai gitu. Diutus Mbah Yai bahwa saya ini disuruh maju bupati atau wakil bupati berpasangan dengan Pak Nurul. Gitu. Nah, plus saya jawab, cuman saya sekarang ini kan sudah berpasangan dengan calon yang diusung oleh Gerindra gitu. Maka saya ketawa gitu.
Wah, Hmm. pripun Pak Yarmuji kok begitu? Nggih, ini dawuh Mbah Yai pokoknya tetep kudu kon maju. Kula niku jarine dadi ngoten. Nah, karena Hmm. saya itu jadi, ini saya suruh salaman sama jenengan gitu. Gitu Pak Bambang. Nah, terus apa itu, tapi saya masih tetap ketawa karena saya masih Hmm. berbicara logika, alam kasar gitu, alam nyata bahwa ini sudah tidak ada partai. Pak Yarmuji ini kok didorong dan harus daftar calon bupati dan suruh pasang gambar yang lebih aneh itu. Ini sudah waktu tinggal beberapa hari, terus partai sudah tidak ada, kok masih dipaksa didorong kudu Pak Yarmuji pasang gambar. Seperti itu. Saya ketawa Ya. gitu. Saya ketawa, Ya. nah, tapi ya itu terus kemudian saya umroh karena saya pernah punya nazar ketika saya bisa mendapatkan koalisi maka saya akan umroh. Nah, terus kemudian saya umroh betul. Saya pulang dari umroh ternyata partai saya, koalisi saya sudah bubar, Pak. Ya, koalisi saya bubar. Saya dalam waktu sudah rembukan, besok siang Ya. saya mau mendaftarkan ke KPU, sudah kompromi dengan Partai Gerindra. Namun jam 2 malam itu saya mendapatkan kabar dengan rasa menyesal dan turut sedih dari Gerindra mencabut dukungannya Saudara Herjuna dalam pilkada ini, Pak Nurul. Ya, spontan saya merenung terkejut begitu. Tapi terus kemudian di pagi hari, waktu subuh itu saya terus langsung ingat bahwa di antara teman-teman yang harus apa itu yang sudah pernah bersama silaturahim dengan saya, ini setelah ada beberapa nama yang juga ingin saya sounding karena saya dalam kondisi kosong gitu Pak. Itu ada beberapa tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Namun saya bukan berarti tidak melirik, tapi saya hanya ingat Pak Yarmuji yang dikirim oleh Kiai berdasarkan wisik saking langit ngoten Pak. Nah, terus itulah ternyata ini bagian dari sebuah dinamika penyeimbang yang mana di sana rival saya calon bupati juga ketua partai dan saya juga ketua partai, di sana didampingi oleh kepala desa. Lah saya juga ternyata dipasangkan dengan kepala desa juga. Nah ini mungkin memang skenarionya dari Allah untuk membuka jalan saya dan Pak Yarmuji yang lebih lanjut kita sebut pasangan haji Nurul Huda Yarmuji itu Pak. Ya, baik. Nah, mungkin Pak Nurul Huda bisa cerita sedikit tentang Pak Yarmuji ini seperti apa. Beliau adalah seorang kepala desa. Apakah sudah selesai masa jabatannya atau sudah berapa kali menjabat, bagaimana potensinya dan sebagainya. Pak Yarmuji ini salah satu tokoh yang unik menurut saya. Ya. Orangnya sederhana, tapi prestasinya di kepala desa juga terbukti dan bisa dilihat oleh masyarakat. Membangun desanya juga cukup baik dan menjadi perhatian bagi bagi pemerintah sehingga beliau itu pernah dikirim ke Jerman beberapa kali sebagai duta wisata dari Indonesia begitu Pak. Namun saya begitu melihat sosok Pak Yarmuji pertama kali itu, wah, mosok iki wis tahun ning luar negeri kita desa gitu. Nah gitu. Nah, tapi ternyata memang luar biasa. Pemikirannya bagus sekali, Pak. Pemikirannya bagus, maka berpotensi untuk kita tawarkan kepada masyarakat di Kabupaten Semarang agar membuat Kabupaten Semarang menjadi lebih baik begitu, Pak. Dan beliau menjadi kepala desa sudah 2 kali, baru 2 kali sebenarnya. Karena diharapkan oleh masyarakat ke depan juga bisa ikut nyalon kembali begitu. Nah ini beliau belum akhir masa jabatannya, tapi sudah berkeyakinan karena memang ini didhawuhi Kiai yang latar belakangnya Kiai mendapatkan petunjuk dari Allah lah, menurut saya begitu. Ya. Nah itu kades mana Pak? Kades Desa Kalongan Bapak, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Ya. Oke.
Nah, menurut Pak Nurul Huda sendiri dengan berpasangan dengan Pak Yarmuji ini, kira-kira potensi kekuatannya seperti apa? Ya, apa ini tidak ada gading yang tak retak. Ada Ya, kekuatan juga ada kelemahan. Dan ya, insya Allah dalam mengelola apa ini, dalam mengelola realita ini saya berkeyakinan dengan Pak Yarmuji dan alhamdulillah respon publik juga sangat luar biasa di berbagai kalangan dengan apa ini dengan kemasan yang kami sajikan bahwa ini saatnya rakyat punya calon yang tidak diusung oleh partai-partai banyak gitu. ya, Gitu. Ini sangat luar ya, biasa. ya, Jadi mereka pada umumnya inilah tokoh perubahan begitu, Pak. ya, ya, ya. Baik. Saya sudah pernah wawancara dengan Pak Nurul Huda. Jadi, Mungkin bisa diulangi lagi. Kira-kira misi, visi, program kalau ya, terpilih menjadi bupati ya, dan Pak Yarmuji menjadi wakil bupati itu apa? ya, ya, ya bahwa visi misi saya melihat Kabupaten Semarang adalah kabupaten yang banyak potensinya dan banyak apa itu sumber daya yang bisa disuguhkan oleh masyarakat menjadi hidup lebih baik. Oleh karena itu saya ketika nanti terpilih menjadi bupati di hadapan publik ini saya sampaikan janji saya ingin membuat perubahan yang lebih baik. Salah satunya dari sektor pelayanan. Pelayanan pada publik ingin kami tingkatkan, mulai dari pelayanan publik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, juga sektor pelayanan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Dan Ya, terutama yang menyangkut dengan slogan Kabupaten Semarang, Intan Pari ada ya, industri pertanian dan pariwisata. Insya ya. Allah ini juga menjadi bagian dari titik fokus yang akan kami prioritaskan menjadi sarana utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang. Ya. Baik. Tadi sudah disebutkan bahwa pasangan Haji Nurul Huda dan Yarmuji ini akan menghadapi bukan hanya karena ada incumbent di situ petahana bupati, tetapi hampir semua partai yang ada juga mendukung. Nah ini memang luar biasa. Bagaimana Pak Nurul Huda membayangkan persaingan atau kompetisi ini Ya, sehingga sampai bisa memenangkan? saya sederhana saja Pak. Jadi bahwa calon ini hanya dua. Jadi kita fokus kepada dua pasangan saja. Artinya kita mengesampingkan fakta-fakta dukungan di atas kertas itu, karena pada akhirnya yang harus dihitung itu adalah fakta lapangan, yaitu tinggal Ya, bagaimana kita pintar-pintar mengemas. Tentunya saya tidak bisa menyampaikan bagaimana teknik saya ya, untuk memenangkan ini Pak Bambang. Namun pada ya, prinsipnya ya. insya Allah kami sudah ada konsep-konsep itu Pak. Nah, kemudian mungkin bisa digambarkan atau dibayangkan, walaupun tidak didukung oleh partai-partai yang banyak, mungkin ada dukungan-dukungan baik dari kekuatan sosial masyarakat atau mungkin lembaga kemasyarakatan atau bahkan tokoh-tokoh yang cukup dikenal di Kabupaten Semarang yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Justru itu akan menunjukkan bahwa dukungan itu akan menarik pemilih yang lain gitu kira-kira. Iya betul Pak. Jadi alhamdulillah ini dalam beberapa hari setelah kami mendaftar di KPU banyak komunitas mengatasnamakan komunitas pergerakan ekonomi, komunitas pasar, komunitas kemasyarakatan lainnya. Ini banyak sekali Pak, banyak sekali. Ya, Namun memang ini bagian dari strategi. Kami juga ingin berusaha untuk menjaga bangunan ini biar tidak runtuh karena kena angin topan gitu.
Nah, bagaimana situasi di masyarakat? Kira-kira apakah apa ya, pragmatisme itu masih akan kuat atau mungkin eh, ada fanatisme tertentu yang bisa menjadi nilai lebih dari pasangan haji ini? Jadi saya melihat kaitan dengan kemungkinan terjadinya pragmatisme masih sangat berpotensi akan terjadi, Bapak. Namun dari semangat masyarakat yang hari ini menyatakan ingin membackup, ingin mendukung, ingin bersama, ingin mewujudkan perubahan itu banyak juga mereka yang dengan sukarela hari ini pergerakan-pergerakan mereka ada yang bikin baliho, ada yang bikin Ya. spanduk gitu. Ini secara mandiri. Artinya dilihat dari sini ini ada kebersamaan antara saya dengan masyarakat dan artinya koalisi yang saya sebutkan koalisi bersama masyarakat ini masyarakat betul-betul menerima begitu Pak. Pak Nurul Huda saat ini sedang bersama dengan Pak Yarmuji atau tidak? Ya betul, ini saya sedang dengan Pak Yarmuji tadi didhawuhi sama Mbah Kiai Agus Masna Ya. kita ya Ya. diparingi wejangan gitu. Ya. Barangkali Enggak, mau maksudnya ya nanti saya ketemu bisa Pak bicara Yarmuji. dengan Pak Yarmuji. Ya, Oh, boleh ya. Pak Nggih. Yarmuji silakan tempati ini. Oke. Saya permisi dulu Pak ya. Mau Nggih, izin. nggih. Ya, itu posisinya. Ya. Baik, Pak Yarmuji, ya. saya Bambang Sajono. Nah, mungkin Pak Yarmuji bisa memperkenalkan diri secara ringkas sampai posisinya saat ini, mengapa pengen nyalon pilkada dan menjadi calon wakilnya Pak Nurul Huda. Silakan Pak Yarmuji. Terima kasih Pak Bambang. Jadi saya Yarmuji, mantan Kepala Desa Kalongan, Ungaran Timur. Saya sudah 12 tahun menjadi Kepala Desa. Kemudian sekarang sudah berpasangan dengan Pak Nurul Huda untuk maju di Pilkada Kabupaten Semarang. Jadi motivasi saya juga dalam rangka selama ini mencermati apa yang sudah berjalan di Kabupaten Semarang, menurut saya masih banyak hal yang perlu dirubah atau dioptimalkan untuk membangun Kabupaten Semarang menjadi lebih baik lagi. Dan saya punya visi sebenarnya di skala kecil di dalam Desa Kalongan sudah lakukan, itu akan coba kita angkat untuk dilakukan di Kabupaten Semarang. Salah satunya ya meningkatkan sektor intan pari tadi, industri, pariwisata, dan pertanian. Dan Kabupaten Semarang memang punya potensi yang luar biasa. Kita itu punya gunung, punya rawa, punya segala macam yang tidak dimiliki kabupaten lain. Dan itu harus menjadi nilai lebih yang kita angkat untuk kita memajukan Kabupaten Semarang, Pak. Nah, tadi saya sudah tanya kepada Pak Nurul Huda bahwa kompetitor atau lawan lah gitu ya yang dihadapi ini luar biasa, dukungannya banyak, pengalamannya sebagai incumbent atau petahana. Nah, apa yang dipikirkan oleh Pak Yarmuji supaya bisa menang? Yang saya pikirkan gini, masyarakat itu sekarang sudah banyak yang melek politik ya, banyak yang melek demokrasi, banyak juga yang berpikir rasional. Jadi di sini kita mengharap dengan pendekatan-pendekatan rasional, bahwa politik itu tidak pragmatis, bahwa kita punya program, kita punya visi misi, kita punya bukti apa yang pernah kita lakukan, itu yang akan kita jual nanti pada konstituen. Dan insya Allah masyarakat masih bisa lah untuk diedukasi seperti itu. Tentunya dengan memanfaatkan segala teknologi yang ada sekarang sangat memungkinkan untuk mensosialisasikan itu ke masyarakat sehingga mereka akan memilih
hak kami pasangan Ya. haji. Ya, baik. Terakhir Pak Yarmuji, ini pasangan incumbent Pak Ngesti itu juga diambil dari kepala desa. Nah, bagaimana nanti? Apakah kepala desa ini akan terpecah dua gitu kira-kira di Kabupaten Semarang? Kalau secara normatif harusnya nggak ada terpecah Pak, karena kan harus netral sebenarnya. Sebenarnya Iya. normatifnya Iya. kan harus netral. Tapi kalaupun Iya. secara emosional, secara psikologi mereka harus mendukung, saya kira saya siap berebut lah, merebut hati teman-teman kepala desa. Dengan apa yang sudah saya lakukan, dengan apa yang saya kenal seluruh kepala desa Kabupaten Semarang. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Nurul Huda maupun kepada Pak Yarmuji. Mudah-mudahan perjuangan lancar dan sukses. Dan Amin, kalau amin. benar-benar terpilih nanti, Amin. benar-benar bermanfaat untuk seluruh warga Kabupaten Semarang. Sekali Amin. lagi terima kasih Pak Yarmuji dan Pak Nurul Huda. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978. Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Yoyok Sukawi.